Nah, misalnya seperti waktu ada orang yang ikut memasukkan jenazah itu ke dalam kubur, menaruhnya ke liang lahat, ternyata cincinnya jatuh umpamanya, atau ada sesuatu yang berharga yang jatuh dan seterusnya. Nah, ini pernah ini kejadian, rasanya sudah ulun ceritakan, tapi tidak masalah lah diceritakan kembali, di mana cerita ini pernah dikisahkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau bercerita kejadiannya di Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu adalah kota di mana baginda Rasulullah SAW hijrah dan wafat di sana, dan bahkan dikuburkan di sana. Kubur baginda Rasulullah SAW ada di Madinah. Nah, kemudian ceritanya itu kurang lebih mungkin ketika beliau mengisahkannya sekitar 15 tahunan. Berarti sekarang sudah berapa tahun wallahu alam. Kemarin itu kira-kira tahun 2003-an atau 2002-an kalau tidak salah. Nah, itu adalah sudah 15 tahunan. Nah, tambah sekarang 2022. Nah, ini mungkin selawi tahun kah? Atau 35 tahun kah? Intinya ceritanya itu seorang pemuda. Dia meninggal dunia. Dia punya sahabat, kawan akrab, semua seliur bahasa Banjarnya. Kemudian si kawannya ini, si sahabatnya ini ikut juga menyelenggarakan jenazahnya karena saking dekatnya. Ibaratnya itu serantang seruntung, mulai dari kecil bertetangga sampai sudah masuk SD kan satu sekolah, kemudian melanjutkan ke di sana itu hanya ada SD dan SMP. SD-nya ada sampai 9 tahun. Jadi kalau kita SD dan SMP itu 9 tahun, kalau di sana SD Ibtidaiyah 9 tahun. Kemudian 3 tahun sanawiyah. Nah, kalau kita di sini SMA. Kemudian sesudah sanawiyah baru jamiah, yaitu perguruan tinggi. Nah, jadi mulai dari sekolah ya mungkin kalau di tempat kita menyebutnya Raudatul Atfal, TK, taman kanak-kanak, sampai lulus kuliah, sampai bekerja pun ternyata masih satu kantor. Pokoknya ini adalah teman yang sulit untuk dipisahkan. Bak ginang dibelah dua lah, seperti itu. Maksudnya bukan orangnya tapi persahabatannya. Kemudian ketika jenazah itu sudah dikuburkan, dia masuk juga ke dalam liang lahat untuk meletakkan jenazah almarhum sebagai tanda perpisahan. Nah, sehingga dia pun berkeinginan agar yang terakhir kalinya memegang daripada jasadnya yang terakhir kalinya, yaitu dengan ikut masuk ke dalam liang lahat untuk menaruhnya di dalam kubur. Kemudian sudah selesai itu prosesi penguburan, lalu jamaah bubar, lalu dia pun kembali ke rumah. Sampai ke rumah ternyata dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia sebelum pergi ke kuburan masih ingat di kantongnya, di sakunya ada mungkin semacam KTP atau kartu ATM atau kayak apalah, pokoknya kartu yang berharga. Nah, kemudian dia pun curiga kalau tercecer di jalan. Dia keluar lagi dengan segera, ternyata tidak ketemu. Maka dia pun menyimpulkan kemungkinan besar itu kartu masuk ke dalam kubur ketika dia menundukkan badan dalam rangka menaruh jasad sahabatnya itu di dalam liang lahat. Dia pun berbicara kepada ibunya. Si ibu membolehkan, mengizinkan. Si ibu ini dia maksudnya kalau si ayah sudah meninggal, jadi hanya berdua dengan ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal. Si ibu ini mengizinkan. Kemudian si sahabat karib ini pun datang ke pengurus pekuburan dan mereka pun mengizinkan. Bahkan mereka mengatakan bahwa siap untuk
membantu proses pembongkaran kuburnya itu. Setelah kuburnya dibongkar, ternyata orang-orang yang hadir terkaget-kaget. Kenapa terkaget-kaget? Wajah mereka itu persis seperti orang yang melihat sesuatu yang menyeramkan. Raut wajah mereka seperti raut wajah orang-orang yang baru melihat pemandangan yang sangat menyeramkan, yang sangat menakutkan. Kemudian itu kubur ditutup kembali. Lalu si sahabat karib ini pun menangis di jalan. Dia pun menemui sang ibu, diceritakan kepada ibu almarhum, ternyata ibunya pun juga menangis. Ujar si sahabat karib ini bahwasanya yang ulun kenal si almarhum ini adalah seorang anak yang bakti kepada pian, dan juga seorang yang bertetangga dengan baik, berkawan dengan baik. Hampir tidak pernah terdengar dia itu bertengkar atau bermusuhan dengan orang lain. Nah, lalu apa jawaban daripada si ibu? Kata si ibu, memang betul, anakku ini orangnya baik, bakti dan sebagainya dan seterusnya lah. Tapi ada satu hal yang aku sesalkan. Apa itu? Mulai dari balik sampai meninggal dunia, hampir-hampir aku tidak pernah melihatnya mengerjakan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi itu hukuman bagi orang yang tidak sholat 5 waktu. Lalu pemandangan yang bagaimana yang mereka lihat? Ternyata mereka melihat ular yang sangat besar, yang kepalanya itu seperti kepala bayi, melilit-lilit di tubuhnya dan juga mematuk-matuk di kepalanya. Ya Allah, ini adalah merupakan peringatan kepada kita semua agar kita semua senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sebenarnya hanya sebentar,